saya Nur Fajriya. Di sini saya kelas PAID semester 4 akan membahas tentang Kerajaan Mughal. Bagaimana sih perjalanannya? Kita lihat pembahasannya berikut ini. Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal adalah kerajaan yang pada masa jayanya memerintah Afghanistan, Pakistan, dan sebagian besar dari benua India. Leluhur dari negara Mughal merupakan dari kerajaan dinasti Timuriyah, yang mana dinasti Timuriyah ini berasal dari Asia Tengah. Kemudian, agama resmi dari rakyat Mughal adalah agama Islam dengan mayoritas penduduknya yang beragama Hindu. Kemudian, selama 2 abad Kesultanan Mughal ini memerintah, mereka memiliki kekuasaan yang sangat membentang, yaitu dari pinggir laut lembah Indus di barat Afghanistan hingga sampai ke daratan tinggi Bangladesh. Di samping itu, kerajaan Mughal adalah kerajaan yang memiliki pemerintahan yang bersifat monarki, yaitu bersifat turun-temurun ataupun kerajaan. Kesultanan ini didirikan oleh Sultan Babur, pemimpin Mongol dari cabang dinasti Timuriyah pada tahun 1526 ketika ia telah mengalahkan Ibrahim Lodi, yakni Sultan Delhi terakhir dari pertempuran Panipat I. Kesultanan ini sebagian besar sempat ditaklukkan oleh Shershah pada masa Humayun, namun bisa direbut kembali oleh Akbar yang Agung. Kemudian kesultanan ini juga tumbuh pesat dan terus berkembang sampai akhir pemerintahan Aurangzeb. Setelah itu, kesultanan ini dilanjutkan oleh putra Akbar yang bernama Jahangir, yang mana masa pemerintahan Jahangir tersebut yaitu memerintah kesultanan mulai dari 1605 sampai dengan 1627. Kemudian pada Oktober 1627, Shah Jahan resmi mewariskan tahta kerajaan yang luas dan kaya di India. Shah Jahan ini merupakan anak dari Jahangir. Pada abad tersebut, kesultanan ini mungkin merupakan negara monarki terbesar di dunia. Kaisar Mughal Shah Jahan ini memerintah pembangunan Taj Mahal, yaitu antara tahun 1630 sampai dengan 1653 di Agra, India. Pada masa kejayaannya sebagai salah satu negeri museum Islam dan juga memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Asia Selatan. Setelah kematian Aurangzeb pada tahun 1707, kesultanan ini mulai mengalami kemunduran, meskipun tetap berkuasa selama 150 tahun berikutnya. Namun setelah itu, pada tahun 1739, kerajaan tersebut dikalahkan oleh pasukan dari Persia dalam invasi dipimpin oleh Nadir Shah. Kemudian pada tahun 1756, pasukan Ahmad Shah merampok Delhi lagi. Kemudian setelah itu, negara Eropa telah mendirikan persaingan kongsi dagang dan mulai kuat membentuk koloni seperti Perancis, Belanda, dan Portugal, hingga kerajaan Britania akhirnya membubarkannya dan mengakhiri Kesultanan Mughal pada tahun 1857 setelah terjadinya pemberontakan Sepoy di India. Kemudian inilah nama-nama dari Kesultanan Mughal. Yang pertama Jahiruddin Muhammad yang sering kita kenal dengan Sultan Babur. Kemudian yang kedua adalah Nasiruddin Muhammad atau sering kita kenal dengan Sultan Humayun. Kemudian selanjutnya adalah Sultan Jalaluddin Muhammad atau sering kita kenal dengan Akbar Ijam. Dan selanjutnya Sultan Nuruddin Muhammad Salim, juga sering kita kenal dengan nama Jahangir. Untuk selanjutnya yaitu Sultan Shahabuddin Muhammad Khurram yang sering kita kenal dengan sebutan Shah Jahan. Untuk selanjutnya dilanjut oleh Sultan Muhyiddin Muhammad atau sering kita kenal dengan Sultan Alamgir. Kemudian setelah itu dilanjutkan kekuasaannya oleh Muhammad Mu'azzam atau sering kita kenal dengan Sultan Bahadur Shah Alam.
Kemudian dilanjut lagi kekuasaannya oleh Mu'idzuddin Muhammad atau sering kita kenal dengan Sultan Jahandar Shah. Setelah itu kekuasaannya dilanjutkan oleh Sultan Farrukhishar dan Sultan Rafi'ud Darajat, yang mana kedua sultan itu memerintah tidak begitu lama. Setelah itu kekuasaannya diserahkan kepada Sultan Rafi'ud Daulah yang sering kita kenal dengan Shah Jahan II. Setelah Shah Jahan II kemudian dilanjutkan oleh Rohsan Akhtar yang sering kita kenal dengan Muhammad Shah. Singkat cerita, kemudian kerajaan Mughal, kerajaannya tersebut turun kepada Kesultanan Mirza Akbar, yang mana sering kita sebut dengan Akbar Shah II. Setelah Kesultanan Mirza Akbar atau Akbar Shah II lengser, kemudian digantikan oleh Sultan yang terakhir yang bernama Abu Ja'far Sirajuddin Muhammad atau sering kita kenal dengan Sultan Bahadur Shah. Beliau terakhir memimpin Kekaisaran Mughal pada tahun 1857. Kesultanan Mughal ini adalah kesultanan yang ada pada periode awal modern dalam sejarah Asia Selatan, dengan warisannya yang berada di India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Semua itu terlihat pada kontribusi budayanya seperti Taj Mahal di Agra, India. Kemudian, Kesultanan Mughal ini adalah kesultanan yang berada pada periode awal modern dalam sejarah Asia Selatan. Kemudian memiliki warisan yang berada di India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Hal tersebut terlihat dalam kontribusinya dalam beberapa kontribusi budaya seperti yang berada pada Taj Mahal di Agra, India, kemudian Benteng Agra di Agra, India, Benteng Allahabad di Prayagraj, India, Benteng Labag di Dhaka, Bangladesh, kemudian Benteng Lahore di Lahore, Pakistan, dan yang selanjutnya juga ada Benteng Merah di Delhi, India. Dan yang terakhir situs budayanya yaitu Taman Babur di Kabul, Afghanistan, dan masih banyak lagi. Kemudian faktor dari penyebab kehancuran kerajaan Mughal ini, ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal ini mundur pada 1,5 abad terakhir ini dan membawa kehancuran pada tahun 1856 Masehi. Dari beberapa faktor tersebut terdiri dari dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktornya yaitu terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Begitu juga kekuatan pasukan darat, bahkan mereka kurang terampil dalam mengoperasikan persenjataan buatan Mughal itu sendiri. Selain itu, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide membuat konflik berada pada antara agama. Selain itu juga ada faktor lain yang ditandai dengan banyaknya gerakan pemberontakan, sehingga akibat dari lemahnya para pemimpin kerajaan Mughal setelah kepemimpinan Aurangzeb. Kemudian akibatnya menyebabkan banyaknya wilayah-wilayah kerajaan Mughal yang terlepas dari kekuasaan Mughal. Adapun pemberontakan tersebut juga terjadi dari kaum Hindu yang dipimpin oleh Banda berhasil merebut Sadrura, letaknya di sebelah utara Delhi dan juga kota Sirhind. Golongan Maratha yang dipimpin oleh Baji dan berhasil merebut wilayah Gujarat. Pada masa pemerintahan Shah Alam terjadi juga beberapa serangan dari pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Shah Alam mengalami kekalahan dan Mughal pada waktu itu jatuh pada kekuasaan Afghanistan. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa perjalanan pemerintahan kerajaan Mughal ini cukup lama, sehingga dapat melahirkan peradaban Islam di India yang sebelumnya penduduknya itu bernotaben beragama Hindu. Peradaban Islam ini yang disumbangkan oleh Mughal diantaranya di bidang ekonomi, politik, militer, budaya. Dapat kita lihat contohnya dari kebudayaan itu sendiri, banyak arsitek-arsitek seperti Taj Mahal
dan lain-lain. Kemudian perjalanan Mughal ini merupakan suatu perjalanan yang sangat panjang untuk negara India.